Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya buat tentang edukasi mengenai monitoring efek samping obat pada obat bisoprolol. Jadi obat bisoprolol ini dimana umumnya digunakan untuk mengatasi keluhan dan penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan hipertensi. Sediaan dari bisoprolol ini dimana dia berbentuk sediaan tablet. Di Indonesia sendiri, bisoprolol ini dijual dalam bentuk sediaan tablet dan kemasan 2,5 mg dan 5 mg. Indonesia juga dimana dijual dengan berbagai macam merek dagang seperti Concor, Beta One, Dipro, Carbisol, Hapsen, dan generik bisoprolol fumarat. Indikasi dari obat bisoprolol ini dimana indikasinya yaitu hipertensi dan penyakit jantung koroner atau angina pectoris. Mekanisme kerja dari obat bisoprolol ini dimana bisoprolol ini merupakan penghambat reseptor beta 1 dan bisoprolol ini bersifat selektif, artinya khusus atau selektif hanya pada beta 1 saja dan dia tidak ikut memblok beta 2. Jadi di mana letaknya reseptor beta 1? Jadi reseptor beta 1 ini dia terletak di daerah jantung atau di kardiak, sehingga obat bisoprolol ini dia khusus bekerja hanya pada di daerah jantung. Dia tidak mempengaruhi beta 2 maupun beta lain-lainnya. Jadi bisoprolol ini kan dia bekerja hanya pada daerah jantung saja, sehingga dia dapat menurunkan kontraktilitas jantung, jumlah denyut jantung, dan juga pengeluaran senyawa renin dan ginjal. ESO yang biasanya sering terjadi setelah penggunaan bisoprolol ini di mana gangguan tidur, biokardia, diare, infeksi saluran pernapasan, sesak napas, gangguan penglihatan, gangguan seksualitas, sindrom renal, di mana sindrom renal ini dia itu seperti jari-jari tangan dan jari-jari kaki itu terasa dingin. Penyebab ESO dari bisoprolol ini di mana bisoprolol ini kan merupakan obat dari golongan beta blockers dan penghambat beta 1, sehingga pada gejala ESO yang sesak napas itu dimana pada pasien yang mempunyai riwayat asma ketika mengonsumsi obat ini maka asmanya itu akan akut atau mengalami sesak nafas, sehingga harus hati-hati pada pemberian obat beta blockers ini pada riwayat asma. Kenapa? Bronkusnya itu akan mengalami penyempitan, sehingga pada pasien yang mempunyai riwayat asma harus hati-hati dalam penggunaan obat beta blockers ini karena akan menyebabkan asma akut. Kemudian yang kedua itu kurangnya informasi mengenai obat dari bisoprolol ini. Kemudian yang terakhir itu kurangnya kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat bisoprolol. Mana memonitoring atau pengawasan ESO pertama mengetahui informasi pengobatan atau obat yang digunakan, dalam hal ini bisoprolol. Kedua, mengenai informasi alergi terhadap obat bisoprolol. Menggunakan obat sesuai dosis. Yang keempat, di mana dapatkan informasi mengenai ESO dari bisoprolol ini dari dokter, apoteker, atau tenaga medis lainnya, atau bisa juga lewat brosur. Apabila masih terjadinya ESO, saya sarankan atau saya rekomendasikan itu langsung saja berkonsultasi kepada dokter apabila masih terjadinya ESO, sehingga di mana dokter dapat mengambil langkah selanjutnya mengenai pengobatan atau obat yang digunakan, dalam hal ini bisoprolol. Apakah obat dari bisoprolol ini diturunkan dosisnya atau dihentikan penggunaannya?